Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Insya Allah pada video ini kita akan membacakan buku sirah, yaitu yang berjudul 64 STU 64 sahabat teladan utama. Namun pada khusus buku yang ini yaitu tentang kisah Utsman bin Affan. Nah, untuk itu kita ikutin terus ya teman-teman. Pertama ini nanti akan dijelaskan bagaimana pemalunya Utsman bin Affan itu. Namun Utsman bin Affan ini selalu tetap tegas dalam mengambil keputusan. Suatu hari Rasulullah SAW sedang beristirahat di dalam rumahnya. Jubah beliau sedikit tersingkap sehingga kedua kakinya terlihat. Abu Bakar datang meminta izin untuk masuk. Beliau mengizinkannya ke dalam tanpa mengubah posisi duduknya. Kemudian datang Umar bin Al-Khattab. Beliau pun mengizinkan masuk. Beliau tetap pada posisi duduknya. Namun, ketika Utsman bin Affan datang, beliau segera mengubah posisi duduknya. Beliau menurunkan kain jubah hingga menutupi kakinya. Melihat hal itu, Ibunda Aisyah merasa heran. Ia pun bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, saat ayahku dan Umar datang, engkau tidak mengubah posisi duduk. Tetapi saat Utsman datang, mengapa engkau segera menutup kaki?" Mendapat pertanyaan itu, Rasulullah SAW menatap lekat kepada Ibunda Aisyah. Beliau pun bersabda, "Duhai Aisyah, aku begitu malu kepada Utsman, sebab malaikat pun malu kepadanya. Utsman sangat pemalu. Aku khawatir jika aku tetap dalam posisi dudukku, Utsman tidak dapat mengutarakan maksudnya." Masya Allah. Rasa malu memang merupakan sifat yang menonjol pada diri Utsman bin Affan. Sifat ini mengakar kuat pada kepribadiannya. Rasulullah SAW bahkan bersabda, "Umatku yang paling besar rasa malunya adalah Utsman." Rasa malu merupakan sifat mulia. Sifat ini bisa mendorong seseorang melakukan ketaatan, menjauhi kemaksiatan dan kemungkaran. Karena itulah Rasulullah SAW bersabda, "Rasa malu hanya mendatangkan kebaikan." Nah, demikianlah Utsman menjalani kehidupan mulianya dengan sifat malu. Sifat malu membimbingnya melakukan berbagai keutamaan. Contohnya pada hari Rasulullah SAW menyerukan dakwah kepadanya, ia merasa malu jika tidak segera menjawab seruannya. Maka dari itu, ia pun segera beriman dan membenarkan kenabian Rasulullah SAW. Ketika mendengar seruan berinfak untuk membekali perang, rasa malunya menolak bersifat kikir. Saat kaum kafir menghalangi dakwah, ia pun tampil sebagai pejuang sejati. Ia korbankan kekayaan, keluarga, dan rumahnya demi perintah berhijrah. Ia pun merasa malu jika didahului kaum hamba sahaya dalam panggilan berjihad. Sifat malu Utsman berlanjut hingga kelak diangkat sebagai khalifah. Sifat malunya tumbuh melekat bagai rumput hijau. Jika ada hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terlanggar, rasa malu akan mendesak untuk segera bertobat. Ia tidak ingin bertobat lambat-lambat dalam melaksanakan hukumnya. Selain itu, Utsman juga terkenal santun, penyayang, dermawan, jujur, dan selalu menjaga lisan. Ia tidak pernah berbicara kasar dan menyakitkan. Ia juga segan berdialog dan berdebat panjang. Keengganan bicaranya membuat ia pun dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut. Akan tetapi, ia tetap tegas dalam mengambil putusan. Ia selalu gigih memperjuangkan yang benar. Kasih sayang tersebar dalam kehidupan Utsman, meresap dalam hidup dan tingkah lakunya, bercahaya bagi pelita, menerangi hati dan jiwanya. Kemudian sifat akhlaknya
itu telah membuat dirinya dicintai dan dimuliakan kaumnya. Islam telah melengkapi kemuliaannya di dunia dan di akhirat. Ia tidak pernah berhenti berjuang. Bagaimana gambaran perjuangan Utsman untuk Islam kira-kira ya teman-teman? Maka silahkan lihat di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.